Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nada Setianingrum dari kelas PAIE akan sedikit mempresentasikan mengenai jurnal artikel saya yang berjudul Kebijakan Pendidikan dalam Pesantren. Untuk memenuhi mata kuliah studi kebijakan pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ferry Diantoro. Nah, berbicara mengenai pesantren, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam asli di Indonesia yang lebih dulu dalam konteks kebangsaan. Di dalam pesantren sendiri tidak hanya mempelajari Al-Quran, tetapi ada kitab-kitab juga. Nah, selain itu juga pesantren juga mengajarkan berkehidupan sosial, kedisiplinan, bertanggung jawab, dan lainnya. Nah, maka dari itu terbukti bahwa banyak lulusan dari pesantren menjadi generasi yang lebih baik. Nah, dari itu pesantren menyebar sangat luas di Indonesia dan berkembang besar di Indonesia. Langsung saja pengertian dari pesantren. Pesantren berasal dari kata santri, yaitu berawalan kata pe dan berakhiran kata n. Yang ini berarti bangunan fisik untuk tempat tinggal para santri. Jadi pesantren yaitu lembaga pendidikan Islam yang menjadi pusat pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan yang khususnya menyangkut pempraktekan beragama di dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, kebijakan pendidikan sendiri. Pengertian dari kebijakan pendidikan yaitu suatu keputusan yang diambil dari berbagai macam pertimbangan yang ada untuk mencapai tujuan pembentukan karakter manusia. Untuk lebih jelasnya tentang kebijakan pendidikan pada pesantren bisa disimak pada screen recorder yang sudah saya buat. Lalu saja pada pembahasan yang lebih lanjut mengenai kebijakan pendidikan pada pesantren. Ada Peraturan Pemerintah 55 tahun 2007 pasal 26 ayat 1. Di dalamnya dijelaskan bahwasanya pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam atau mutafaqih fiddin dan atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat. Yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 pasal 26 ayat 3. Dijelaskan di dalamnya, peserta didik dan atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama, tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal, dapat menjadi pendidik mata pelajaran atau kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada PMA nomor 13 tahun 2014 pasal 5. Di dalamnya dijelaskan pesantren memiliki unsur-unsur yang terdiri atas kiai atau sebutan lain yang sejenis, santri, pondok atau asrama pesantren, masjid atau musola, pengajian atau kajian kitab kuning atau dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin. Lalu yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan pasal 14. Nah, di sini dijelaskan dalamnya, pesantren dapat menyelenggarakan satu atau berbagai satuan dan atau program pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Yang mana selanjutnya dalam pasal 23 UU Pesantren menjelaskan bahwa
Yang pertama, pesantren jalur pendidikan non-formal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Yang kedua, pendidikan pesantren dapat mengeluarkan syahadah sebagai kelulusan pada jenjang pendidikan tertentu. Yang ketiga, lulusan pada jenjang pendidikan pesantren diakui dengan pendidikan formal lainnya. Setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, lulusan pendidikan pesantren yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya. Sekian yang dapat sedikit saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.